Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat pagi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Selamat Ofrian Jeremy Santuri dari program studi teknik pertambangan yang pada tahun ini, pada semester ini, saya menempuh di semester 4. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih perhitungan nilai curah hujan. Sebelum kita masuk ke perhitungan nilai curah hujan, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu curah hujan. Tujuan kita mempelajari atau tujuan kita menghitung nilai curahan hujan itu apa? Nah, curah hujan merupakan perkiraan hujan yang akan terjadi di suatu daerah aliran sungai yang biasa disebut DAS atau yang masuk ke dalam catchment area. Nah, tujuan kita mempelajari atau tujuan kita melakukan perhitungan nilai curah hujan yaitu untuk melakukan perencanaan hidrologi seperti perencanaan bendungan, saluran drainase, dan irigasi. Nah, dalam melakukan perhitungan curah hujan, ada beberapa metode yang biasa dilakukan seorang engineer dalam perhitungan. Yang pertama ada metode polygon Thiessen, metode Gumbel, logaritma persentai P3, probabilitas normal, probabilitas logaritma normal. Nah, pada video kali ini, saya akan melakukan perhitungan nilai curah hujan menggunakan metode Gumbel. Kenapa saya menggunakan perhitungan nilai curah hujan menggunakan metode Gumbel? Karena metode ini sangat efektif. Kenapa? Karena hasil perhitungan dari metode Gumbel biasanya atau rata-ratanya itu mendekati data aktual yang sebenarnya, data aktual yang di lapangan. Bukan berarti metode yang lainnya juga tidak bagus, tetapi ibaratnya kayak pepatah menjadi yang terbaik di atas terbaik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, adapun koefisien yang perlu diperhatikan, yang perlu kita cari dalam melakukan perhitungan nilai hujan secara metode Gumbel. Yang pertama itu sudah pastinya ada data, kemudian ada rata-rata data, kemudian ada YN, reduce mean, yaitu kita melakukan koreksi rata-rata, lalu kemudian ada YT, reduce variate, yaitu kita melakukan pengoreksian juga, tapi pengkoreksian di sini berdasarkan nilai periode ulang. Nah, untuk periode ulang, saya menggunakan periode ulang 10 tahun. Lalu kemudian ada standar deviasi, itu yang disimbolkan dengan S. Kemudian ada pengkoreksian standar deviasi, yaitu SN. Kemudian ada K, faktor koreksi variasi. Kemudian ada XT atau Rmax, yaitu nilai curah hujan. Kemudian ada CS, yaitu koefisien kebencengan. Kemudian ada CK, koefisien kurtosis. Dan yang terakhir ada CU, koefisien variasi. Nah, dari koefisien tadi ada beberapa koefisien yang fungsinya untuk mengkoreksi data. Nah, tujuan untuk dilakukannya pengkoreksian data untuk memastikan agar tidak terlalu banyak data yang menyimpang ketika kita melakukan pengolahan data. Makanya ketelitian sangat perlu diutamakan pada perhitungan kali ini. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke dalam perhitungan curah hujan. Nah, di depan layar udah terdapat data curah hujan, yaitu 10 tahun terakhir yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik, yaitu Kota Padang. Nah, 10 tahun dimulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kemudian, kita menghitung data curah hujan maksimum per tahun. Lalu kita kelompokkan data curah hujan maksimum, atau kita pisahkan dari data curah hujan yang banyak ini menjadi kayak di sebelah kanan. Nah, untuk di tahun 2010 itu curah hujan maksimumnya ada 602,2, lalu di tahun 2011 ada 895, di tahun 2012 ada 585,4, 2013 ada 615, dan seterusnya. Nah, untuk fungsi pewarnaan di data ini
agar memudahkan kita dalam melakukan pengelompokan. Nah, dalam perhitungan metode Gumbel, kita bisa melakukan perhitungan secara otomatis, begitu juga dengan perhitungan secara manual. Nah, adapun perhitungan otomatis sebagai berikut. Untuk perhitungan otomatis, yang pertama itu kita memasukkan data awal dulu, yaitu data yang dimulai dari tahun 2010 sampai 2019. Nah, kemudian setelah data udah ada, kita melakukan penghitungan rata-rata data dengan cara menjumlahkan nilai data pada tahun 2010 sampai 2019 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10, yaitu 6.210,4 dibagi 10, maka didapatkan nilai rata-rata 621,04. Adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu B12 dibagi C19. Kemudian kita menghitung standar deviasi. Nah, untuk nilai standar deviasi di sini ada dua. Kenapa saya buat dua? Karena ada beberapa artikel yang menggunakan nilai standar deviasinya, penghitungannya ada menggunakan pengurangan 1 sama tidak dilakukannya pengurangan. Nah, karena lebih dominan di beberapa artikel itu atau jurnal tersebut standar deviasinya dikurangi 1, maka nilai akhir dalam perhitungan nilai curah hujan saya menggunakan nilai standar deviasi yang dikurangi dengan 1. Adapun rumusnya sebagai berikut, yaitu E12 dibagi dengan jumlah data dikurangi 1, kemudian dipangkatkan dengan 0,5, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Begitu juga dengan standar deviasi yang di sebelahnya. Kemudian kita menghitung koefisien variasi. Untuk penghitungan koefisien variasi cukup simpel, yaitu kita melakukan pembagian, yaitu antara C15, yaitu C15 berada di sini, yaitu nilai standar deviasi yang tadi, dibagi dengan C14, yaitu nilai rata-rata data, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Begitu juga dengan yang di sebelahnya. Kemudian kita menghitung koefisien kemencengan, yaitu dengan rumus C19 10 dikali F12, yaitu hasil data pangkat 3 dibagi banyak data dikurangi 1 dikali lagi banyak data dikurangi 2, kemudian dikali lagi dengan C15, yaitu standar deviasi dipangkatkan dengan 3, maka didapatkan data sebagai berikut. Kemudian dengan CK, mungkin untuk rumus bisa kawan-kawan lihat di layar, yaitu C19 pangkat 2, yaitu banyak data dipangkatkan 2 dikali G12, yaitu hasil data pangkat 4, kemudian dibagi dengan banyak data kurang 1, banyak data dikurangi 2, banyak data dikurangi 3, kemudian nilai standar deviasi dipangkatkan dengan 4. Nah, biar lebih mudah, untuk data standar, untuk nilai CK kita menggunakan data ini hasil pangkat 4, untuk CS kita menggunakan pangkat 3, untuk CF kita menggunakan data pangkat 2. Nah, setelah nilai koefisien pada layar di atas, kemudian kita akan melakukan perhitungan SN, YN, YT, X, SK. Nah, dari koefisien di atas nanti kita akan mengetahui nilai Rmax per periode tahun. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk periode tahun saya menggunakan periode tahun 2, 3, yaitu periode tahun 10. Baik, langkah pertama, sebelum kita menghitung nilai SN ini, nilai koreksi data standar deviasi, yang pertama yang kita lakukan adalah perhitungan YN dan YT. Nah, untuk perhitungan YN dan YT, di sini saya menggunakan perhitungan manual, yaitu yang dimana yang pertama itu kita melakukan perhitungan YN dulu, yaitu pengkoreksian nilai rata-rata setiap data. Nah,
hal yang pertama yang kita lakukan yaitu mengurutkan data yang terbesar ke data yang terkecil. Yaitu data yang terbesar itu dimulai dari tahun 2011 dan diakhiri dengan data yang terkecil itu berada di tahun 2019. Dengan M merupakan posisi data dan N merupakan jumlah data. Nah, adapun rumusnya sebagai berikut. Untuk menentukan YN sama dengan min logaritma dikali min logaritma dikali banyak data ditambah 1 dikurangi posisi data dibagi banyak data ditambah 1. Nah, contohnya kita menghitung nilai YN 2010. Maka YN 2010 sama dengan min logaritma dikali min logaritma dikali banyak data 1 ditambah 1 dikurangi posisi data 2010 berada di 5, maka 1 tambah 1 kurang 5 per banyak data 1 tambah 1 sama dengan 0,5797. Begitu juga sebaliknya sampai data tersebut habis. Maka setelah hasil data ini kemudian saya ambil dan saya pindahkan ke tabel berikut. YN. Kemudian setelah YN kita akan melakukan perhitungan YT, yang dimana perhitungan nilai YT sebagai berikut, yaitu periode ulang, yaitu tadi 10, dan YT reduce variate, yaitu min logaritma T kurang 1 per T ibarat. Contohnya kita ambil periode ulang tahun kedua, yaitu berarti min logaritma kali min logaritma 2 kurang 1 per T, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian setelah hasil tersebut sudah dapat, kemudian kita pindahkan nilai YT tersebut ke dalam tabel. Mungkin pasti kawan-kawan akan melihat kenapa nilai YN di sini berbeda dengan perhitungan YN yang ada di tabel berikut. Nah, perlu kawan-kawan ingat, hasil dari setiap nilai ini kita akan jumlahkan, kemudian kita bagikan dengan 10. Makanya untuk nilai YN di sini semua sama. Begitu juga tadi YT berbeda, tidak usah dijumlahkan semua, langsung kita masukkan pada tabel berikut. Nah, ketika YN sama YT nilai tersebut sudah ada, kemudian kita akan mencari nilai pengkoreksian nilai standar deviasi dengan cara yaitu akar dari jumlah X kurang X kuadrat dibagi N kurang 1. Nah, untuk YN tadi, ini nilai YN ini kita masukkan ke dalam sini. Kemudian untuk YN bar, yaitu nilai rata-rata YN, yaitu 0,52247, yaitu semua sama. Kemudian kita kurangkan antara YN kurang YN kuadrat. Kemudian setelah itu jumlahnya, kemudian kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan N kurang 1, maka didapatkan 0,4246. Nah, untuk nilai SN di periode tahun 2 sampai 10 itu sama semua. Lalu setelah YN, YT, SN sudah terpenuhi, kemudian kita memasukkan nilai rata-rata data, yaitu di 621,04, yaitu nilai rata-rata periode tahun 2 sampai 10 itu sama 621,04. Kemudian untuk standar deviasi juga sama, yaitu 11,66012. Kemudian kita akan melakukan perhitungan terhadap nilai K. Adapun perhitungan terhadap nilai K sebagai berikut. Di sini saya menggunakan perhitungan nilai K secara manual, yang dimana rumus nilai K
yang saya gunakan adalah sebagai berikut, yaitu nilai YT dikurangi nilai YN per SN. Nilai YT dikurangi YN per SN. Untuk tahun kedua, contohnya kita menghitung nilai K pada tahun kedua, yaitu nilai YT 0,524 dikurangi 0,52247 dibagi dengan 0,246, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Begitu juga seterusnya sampai periode tahun 10. Nah, kemudian ada setelah nilai K udah dapat, maka kita akan lebih mudah atau lebih gampang dalam menentukan nilai Rmax. Adapun rumus Rmax sebagai berikut: N2 berarti nilai rata-rata data dikalikan dengan P2 nilai faktor koreksi variat. Nilai faktor koreksi variat dikalikan lagi dengan K2, yaitu nilai SN. Maka kita akan mendapatkan nilai data curah hujan min 0,66451. Begitu juga sebaliknya. Nah, kalau untuk perhitungan manual, yaitu hampir sama juga. Yang pertama yaitu kita melakukan perhitungan nilai rata-rata. Setelah nilai rata-rata sudah siap, kita menentukan nilai YN pengkoreksian nilai rata-rata dengan rumus sebagai berikut. Begitu juga dengan nilai nilai YT pengkoreksian nilai data berdasarkan periode ulang dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita menghitung nilai standar deviasi. Seperti biasa, kalau untuk standar deviasi mungkin kita udah familiar gitu dalam menghitungnya. Kemudian kita melakukan pengkoreksian nilai standar deviasi, yaitu setelah dilakukan pengkoreksian nilai standar deviasi, kemudian kita akan menentukan nilai K. Setelah nilai K sudah dapat, maka didapatlah nilai curah hujan rencana, baik itu di periode ulang 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, mungkin dari kawan-kawan berpikir CF, CS, CK pada layar di sini tidak masuk gitu dalam perhitungan nilai curah hujan rencana. Nah, inilah kawan-kawan semua yang membandingkan metode Gombel ini berbeda dari yang lain. Fungsinya ini yaitu untuk mengakuratkan data. Fungsi CF, CS, CK untuk mengakuratkan data agar data tersebut benar-benar atau hampir sama dengan data aktual. Makanya CF, CS, CK di sini sangat berfungsi juga dalam pengkoreksian nilai data. Nah, setelah nilai curah hujan udah terpenuhi, udah didapatkan, maka kita bisa memindahkannya pada salah satu tabel atau di sheet lain, mungkin seperti ini, kurang lebih seperti ini, yaitu yang dimana pada tabelnya ada tahun, jumlah data, posisi data, lalu kemudian X rata-rata, kemudian X kurang X kuadrat, standar deviasinya, YN rata-rata, lalu YN kurang YN kuadrat, S, SN, XT. Seharusnya, ibaratnya, sebenarnya nilai hasil akhir pada perhitungan curah hujan tersebut sebenarnya udah ada di sini. Inilah perhitungan nilai curah hujan yang biasa dilakukan oleh seorang engineer. Mungkin sekian hasil perhitungan nilai curah hujan yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Mungkin kalau ada data atau kurang paham, mungkin kawan-kawan bisa komen di bawah. Kita di sini sama-sama belajar. Mungkin dari omongan saya tadi mungkin ada yang salah atau ada yang keliru. Mungkin kawan-kawan bisa koreksi saya melalui di kolom komentar. Saya Selamat Oprial Jeremy Santuri. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.